Bab 340. Menerobos pintu langit. Warrior yang, kamu berani menyerang, teriak Novelia. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, cahaya ungu melintas di lehernya, dan kemudian suaranya berhenti tiba-tiba. Darah perlahan mengalir dari lehernya, dan kemudian, kepalanya miring dan jatuh ke tanah. Semua orang di lapangan tercengang. Dengan satu juru warrior yang, pedang invisible terbang kembali ke tangannya dan melirik mayat tanpa kepala di tanah. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang istana bunga memang sangat menjengkelkan. Mulai sekarang, aku akan membunuh semua yang aku temui. Berbicara tentang ini, warrior yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Wuji. Ekspresi Wuji berubah, dan kemudian dia terbang menjauh tanpa ragu-ragu. Namun, sebelum dia memasuki gerbang kota, cahaya ungu melewati dadanya. Dalam sekejap mata, Wuji dan Novelia dibunuh oleh warrior yang dalam hitungan detik, dan semua orang yang hadir ketakutan. Meski juga dikenal sebagai orang jenius di wilayah selatan, tapi mereka sangat sadar diri, yaitu, mereka pasti tidak bisa mengalahkan Wuji dan Novelia. Namun, mereka berdua bahkan tidak bisa menangkis satu pedang pun dari warrior yang. Melihat Wuji yang jatuh, warrior yang menggelengkan kepalanya. Kekuatan Wuji masih sangat bagus. Jika dia tidak ketakutan, dia tidak akan dipenggal dengan mudah oleh dirinya sendiri jika dia menarik pedangnya untuk melawan. Sayangnya, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghunus pedang. Dapatkah seorang kultivator pedang yang tidak berani menghunus pedang bertahan hidup? Mengambil pedang invisible, dengan satu gerakan lagi dengan tangan kanannya, cincin penyimpanan Novelia dan Wuji terbang ke tangannya. Setelah menyimpan cincin penyimpanan, warrior yang mengabaikan pendekar hitam yang ada di sekelilingnya, dan mengalihkan pandangannya beberapa saat ke arah pintu langit yang tidak tahu kapan diperbaikinya, warrior yang mengayunkan kaki dan berjalan menuju pintu langit. Dia ingin membobol pintu langit. Di antara pendekar hitam wilayah selatan, ada pendekar hitam keceplosan. Dengan gerakan pergelangan tangan, pedang hitam tingkat bumi tingkat atas muncul di tangan warrior yang memegang pedang hitam tingkat atas. Warrior yang berjalan menuju pintu langit selangkah demi selangkah. Lambat laun, jiwa pedang pembunuh muncul, mengikuti langkah warrior yang semakin dekat dengan pintu langit, dan jiwa pedang pembunuh pun berubah dari tahap pertama ke tahap kedua, tahap ketiga. Ketika warrior yang berjalan ke pintu langit, jiwa pedang pembunuh telah menjadi puncak level 6, dan pedang di tangan warrior yang juga menunjukkan semacam warna merah terang yang mempesona. Melihat pintu langit, energi hitam di tubuh warrior yang melonjak gila-gilaan, dan energi hitam ungu terus mengalir ke pedang hitam. Warna pedang berubah lagi, menjadi ungu merah. Ketika momentum telah mencapai puncak, warrior yang mengangkat kaki kanannya dan melangkah ke pintu langit. Tiba-tiba, ruang di dalam pintu langit berfluktuasi, dan segera, seberkas cahaya cian menembak warrior yang. Melihat semburan sinar biru, mata warrior yang berkilat permusuhan, kaki kanannya menghantamnya, tubuhnya terlontar seperti bola meriam, dan kemudian dia menghunus pedangnya dan menebas, patah. Bang! Dengan suara keras, pedang di tangan warrior yang langsung membelah sinar cian menjadi dua. Namun, pada saat ini, sinar cian lain melintas, dan kemudian melesat ke arah warrior yang, kecepatannya 2 kali lebih cepat dari sinar sebelumnya. Warrior yang menyipitkan matanya, mengepalkan pedang di tangannya dengan kedua tangan, dan kemudian membantingnya dari atas ke bawah. Ketika pedang bersentuhan dengan sinar cian, dentuman pedang di tangan warrior yang berubah menjadi tumpukan puing, dan sinar cian melesat ke dada warrior yang tanpa mengurangi kecepatan.
Warrior yang tidak bereaksi lambat, pada saat sinar cian menghantam pedang hitam, tangan kanannya mengepal, dan kemudian dia meninju sinar cian. Bang! Sinar cahaya cian menghilang segera, dan warrior yang terdesak mundur oleh sinar cian, menggosok kakinya di tanah dan mundur dengan kencang, hanya bisa berhenti ketika dia menggosok jalur sepanjang 7 atau 8 kaki. Ketika melihat warrior yang menangkap sinar cian kedua, para pendekar hitam wilayah selatan tiba-tiba mendidih. Saat ini, mereka melupakan permusuhan antara mereka dan warrior yang, dan melupakan segalanya. Hanya ada satu pemikiran di benak mereka, yaitu wilayah selatan juga memiliki pendekar hitam yang bisa melewati pintu langit. Di kota kuno, pendekar hitam wilayah selatan memiliki status paling rendah, karena setiap wilayah memiliki orang-orang kuat yang telah menembus pintu langit dan pintu bumi, tetapi wilayah selatan tidak memiliki. Singkatnya, pendekar hitam wilayah selatan memiliki status paling rendah di kota kuno ini dan juga merupakan wilayah yang paling sering ditindas. Alasannya tentu saja karena pendekar hitam wilayah selatan lemah. Persis ketika warrior yang menangkap sinar cian kedua, ruang di dalam pintu langit berfluktuasi lagi, dan kemudian sinar cian lain keluar, lalu menembus ruang, dan langsung datang ke warrior yang. Untung saja warrior yang sudah siap mental kali ini, jadi pada saat terdesak mundur sebelumnya, sebuah pedang hitam muncul kembali di tangannya. Di atas pedang hitam itu, seutas api muncul dengan tenang. Rusak. Sambil berteriak, warrior yang menebas dengan pedang, ketika pedang bertabrakan dengan sinar biru, pedang di tangan warrior yang sekali lagi berubah menjadi tumpukan puing, tetapi bara api seperti ular api kecil, dan langsung menembak ke sinar biru, dan kemudian ada suara lembut, cahaya biru meledak, dan tersebar menjadi percikan api. Melihat adegan ini, pendekar hitam di wilayah selatan tercengang sejenak, dan kemudian bersorak gemuruh. Warrior yang bahkan tidak memandang orang-orang pendekar hitam wilayah selatan, memandang pintu langit itu, warna serius terpancar di matanya. Pintu langit ini benar-benar menakutkan, jika dia tidak mengkonsolidasikan dan memperbaiki alam dan jiwa pedangnya. Khawatir bahkan jika dia menggunakan api hantu, dia tidak akan sanggup menerima ketiga cahaya ini dengan mudah. Setelah merenung sejenak, warrior yang tidak ragu-ragu dan berjalan menuju pintu langit. Namun, pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih muncul dengan aneh di depan warrior yang. Lelaki tua itu memandang warrior yang dan berkata, "Kultivator pedang wilayah selatan." Melihat lelaki tua itu muncul dari udara, mata warrior yang fokus. Pria tua di depannya ini pasti pria yang sangat kuat. Dia tidak berani gegabah dan langsung mengangguk. "Apakah murid sekte pedang?" tanya lelaki tua berambut putih itu lagi. Warrior yang menggelengkan kepalanya. Melihat warrior yang menggelengkan kepalanya, pandangan terkejut terpancar di mata lelaki tua berambut putih itu, lalu berkata, "Jiwa pedangmu sangat galak, kenapa kamu bukan murid sekte pedang?" Bicara sampai di sini, pria tua beruban pun tertegun, dan kemudian berkata, "Apakah kamu murid partai Yuan?" Betul juga, meskipun sekte pedang bagus di wilayah selatan, itu jauh lebih buruk daripada partai Yuan. Warrior yang tersenyum pahit, dan berkata, "Senior, aku hanya seorang kultivator mandiri, tidak ada sekte." "Kamu kultivator mandiri?" tanya lelaki tua itu heran. Warrior yang mengangguk. Mata orang tua berambut putih tiba-tiba menjadi aneh. Setelah lama menatap warrior yang, orang tua berambut putih ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi bagaimanapun juga, dia hanya menghela nafas, lalu menggerakkan jarinya sedikit, dan sebuah lencana muncul. Di depan warrior yang, dia berkata,
siapapun yang masuk dari pintu langit akan memiliki lencana ini. Dengan lencana ini, kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari pintu langit ini di masa depan, dan tidak akan diserang pintu langit. Tidak hanya itu, lencana ini juga memungkinkan kamu untuk menerima banyak manfaat di kota kuno. Kamu bisa merasakannya sendiri di kemudian hari. Selesai bicara, orang tua berambut putih melirik warrior yang dengan ekspresi disayangkan, lalu tubuhnya bergerak dan menghilang di tempatnya. Orang tua berambut putih adalah Hasan Kian. Ketika mendengar bahwa warrior yang adalah kultivator mandiri, dia tergerak untuk merekrut warrior yang untuk masuk sekte dia, namun segera dia menyerah. Karena umur warrior yang hanya 10 tahun lagi. Tidak hanya itu, ada kekuatan tak kasat mata dalam diri warrior yang terus-menerus mengikis vitalitas warrior yang. Tentu saja dia tahu apa ini, tentu saja ini adalah hukuman langit. Dia tidak tahu mengapa warrior yang dihukum langit, tetapi itu tidak penting. Yang penting jika warrior yang diterima, itu berarti menyelamatkan nyawa warrior yang, yaitu melawan langit dan mengubah hidupnya warrior yang. Dengan kekuatan seluruh sekte, ini bisa dilakukan, tetapi untuk seorang kultivator pedang yang hanya jiwa pedang level 6, itu tidak sepadan. Karena itu, dia menyerah. Warrior yang tentu saja tidak tahu bahwa orang tua berambut putih yang tiba-tiba muncul ternyata berniat untuk merekrutnya ke dalam sekte dia, tetapi bahkan jika dia tahu, dia tidak akan setuju. Memasuki sekte berarti terkendali dan dikekang. Warrior yang tidak suka perasaan dikekang dan dikendalikan. Dia suka perasaan menghunus pedangnya ketika dia tidak bahagia, membunuh orang ketika dia tidak bahagia, dan menghancurkan dunia dengan satu pedang. Pedang tanpa pengekangan dapat mengerahkan kekuatannya. Melihat lencana di tangannya, warrior yang tersenyum, lalu menyimpannya, dia datang untuk menerobos jalan langit, tidak berusaha menjadi pusat perhatian, memang demi lencana ini. Dengan lencana ini, apa yang akan dia lakukan di kota kuno akan jauh lebih sederhana. Setelah meletakkan lencana, warrior yang hendak memasuki pintu langit, tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang warrior yang. Warrior yang mendengar seseorang memanggil dirinya sendiri, warrior yang mengerutkan kening, berbalik, dan melihat sekelompok pendekar hitam wilayah selatan telah datang di belakangnya entah kapan. Itu adalah pria berambut panjang yang berbicara. Ada perlu. Warrior yang berkata pelan. Bagi kelompok pendekar hitam wilayah selatan ini, sebenarnya dia tidak tertarik, asalkan orang-orang ini tidak datang untuk memprovokasi dia hanya akan menganggap mereka sebagai angin. Meski semua orang dari wilayah selatan, dia sangat memahami isi hati semua orang. Khawatirnya lebih dari 90% orang ini berharap warrior yang bisa mati. Atau dengan kata lain, semua pendekar hitam wilayah selatan yang muncul di sini dan yang tidak muncul di sini berharap dia warrior yang mati. Tapi dia tidak peduli sama sekali, ada terlalu banyak orang yang ingin dia mati, tetapi bukankah dia masih hidup? Pria berambut panjang itu ragu-ragu, lalu berkata, kami berharap bisa mengikutimu. Warrior yang terkejut, dan berkata dengan heran, aku tidak salah dengar, kan? Kalian mau mengikutiku? Pria berambut panjang dan semua orang di belakangnya mengangguk. Warrior yang melirik orang-orang, lalu berkata, mengapa tidak mengatakannya sebelumnya? Jika aku tidak menerobos pintu langit, apakah kalian akan mengatakannya? Tentu saja, manusia itu realistis, dan aku mengerti ini. Meskipun aku mengerti, maaf, aku tidak menyukainya. Selesai bicara, warrior yang berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Dia tentu saja tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, tidak lain hanya ingin memanfaatkan dia warrior yang.
ingin mengikuti dia. Hanya bercanda, kenapa saja kamu dari tadi? Melihat warrior yang berbalik dan pergi, pria berambut panjang dan gerombolan pendekar hitam di belakangnya tiba-tiba terlihat masam wajahnya. Bersambung.